wabarakatuh. Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Solicen. Dahsyat, dahsyat, brother. Masalah. Dahsyat, Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Oke, baik, brother. Silakan. Kami penasaran semua nih, bagaimana sih bentuk habit yang positif ini. Perlu jawaban dari kajian pagi hari ini. Silakan, layar dan waktu dipersilakan. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofi anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah. Karena pada pagi hari ini kita masih mendapatkan begitu banyak nikmat ya. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, keluarga, nikmat kehidupan, nikmat kebersamaan kita pada pagi hari ini, nikmat nafas, nikmat kemudahan, dan banyak beribu nikmat yang telah Allah berikan sampai detik ini. Salat dan salam terhaturkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Nah, Bapak Ibu semua nih, bagaimana kabarnya hari ini? Boleh ketik-ketik di kolom chat dulu. Kita akan menyapa-nyapa dulu, memastikan ya. Nah, berapa ribu orang yang hadir pada MR Box pada pagi hari ini. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa dahsyat Cikarang, Ibu Sri, Ibu Fitri, wah ya hadir. Alhamdulillah Ibu Puji, ada Ibu Nurul di Moko Ginta, Kota Mobagu. Masya Allah ya, Kota Mobagu ini di mana ya? Saya belum pernah nih ke Mobagu nih ya, Kota Mobagu. Ada yang siapa lagi nih? Ada Bu Rosmawati keren, Bu Leli Novia Bukit Tinggi luar biasa dahsyat. Ada yang dari Palembang, Masya Allah. Ada yang wow Bu Ayu ya dari Palembang. Saya pernah nih ke Palembang. Pempeknya enak banget kalau orang-orang bilang nih ya. Sulawesi Utara Bu Nurul. Semoga bisa ke sana ya. Semoga di kemudian hari bisa ke kota Mobagu. Rosa Alhamdulillah dahsyat. Bu Mulya ajaib ajaib ajaib. Menyebar semua. Masya Allah pagi ini sepertinya ada 7.000 orang ya Ustadz Solijan yang membersamai kita pada pagi hari ini. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan selalu kemudahan, kelapangan, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, anak-anak yang solih, solihah, anak-anak yang suka mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai way of life-nya, selalu diberikan kemudahan, anak-anak ini menjadi qurrata ayun dan qurrata aini. Semoga sukses semuanya dalam kehidupan dunia akhirat. Dan semoga setiap perjalanan kita selalu Allah temani, selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan keajaiban yang hadir bertubi-tubi. Dan kita nanti ketika berpulang semoga dalam ketaatan kepada Allah dan semoga dalam keadaan husnul khotimah masuk surga bersama Rasulullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bertemu kembali di kajian MR Box tentunya bersama Ustadz Solihin yang luar biasa yang istiqomah melaksanakan kajian untuk kita semua yang membuat pagi-pagi kita itu udah bermakna gitu ya karena selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama nih ya membahas berkaitan bagaimana membentuk habit positif. Ini hal yang sering didengar, hal yang sering orang sebutkan ya, dan selalu ingin didamba-dambakan orang tua, terutama kepada anak-anaknya. Ternyata habit itu ada lingkaran rangkainya. Ibaratnya kalau kita di Pancasila itu kan ada rantai-rantai yang berjejeran ya. Habit itu seperti itu, saling berhubungan satu sama lain. Satu kali rantainya putus, maka seperti di Pertamina mulai lagi dari nol ya. Jadi kenapa harus istiqomah? Amalan sedikit tapi istiqomah lebih disukai ya, kata Rasulullah, daripada langsung besar tapi sekali aja seumur hidup. Nah, membentuk habit positif ini tentu penting ya diketahui orang tua, penting diketahui oleh para kita nih ya pengamat ilmu mana rezeki karena sangat erat hubungannya dengan hadirnya keajaiban. Jadi kalau punya habit positif tuh ibaratnya gini ya,
tiba-tiba mak bedunduk ujuk-ujuk suddenly gitu ya. Karena sebelumnya dia memang sudah punya habit positif itu lebih cepat gitu keajaibannya. Beda sama yang belum positif. Terutama kalau terutama nggak disiplin kata ya. Jadi 101 jurus panen rezeki, satu jurus itu bisa menghilangkan semua keajaiban, yaitu jurus apa? Disiplin kata. Ketika kata-kata kita nggak positif, yang terjadi adalah yang hadir nggak positif. Misalnya, ya, saya berharap banget punya HP. Saya bilang gini, karena Allah tuh maha oke ya Bapak Ibu ya. Maha oke, oke, oke di oke yang terakhir. Pengen banget nih punya HP. Nah, dunia kuantumnya kan udah deket ya HP-nya ya. Pengen banget nih punya HP, udah deket. Tiba-tiba saya bilang gini sendiri, kayak nggak mungkin lah aku punya HP. Apalah aku sih. Cuma serpian rengginang di pinggir kaleng kongguan, udah HP-nya pergi. Kenapa? Karena kita di oke yang terakhir. Maka yuk kita nanti di habit ini pun kita juga penting ya ilmu di malah rezeki yaitu namanya disiplin kata. Maka bagi yang baru pertama kali ikut MR Box, perkenalkan ya. Nama saya Martina Silviarini Suryawidarti. Ini nama dari orang tua saya yang panjang kali lebar kali tinggi. Karena sekampung dipakai semua dan sejarahnya panjang. Kalau diceritakan kayaknya sampai jam 7. Nih Pak Solidjen. Tapi biasanya saya dipanggil dengan nama Dokter Vivi. Saya dari Malang. Monggo Bapak Ibu kalau ada di kota Malang atau sedang ke Malang ya boleh WA ya ke saya. Nah ini adalah berkaitan dengan habit positif. Nanti kita juga akan sangat berkaitan namanya positif habit. Sebelumnya, nah yuk kita melihat dulu film ini. Someone bullies you, for example. Suara This aman is ya a Mr. negative Fadil. thought. What happened to your brain? It became dark, Okay, it became foggy, okay. and it became not clear. So it's unclear. Yes. How do you think we're going to remove all of this By fogginess putting a positive thought in it. in your brain? Yeah. So the clear Exactly. water is the positive stuff. Yeah. Okay. Like what? I have a home, I have parents, I have friends that like me, I'm nice, I'm pretty, I'm witty, I'm cute. One. Okay. So what happened to the water? It What? became clear. What did you learn from this? So I learned from this that I always need to focus on a positive thought even if I have a negative thought. Ya, Bapak Ibu, kira-kira kalau habis nonton film tadi nih, insight apa nih yang didapatkan Bapak Ibu? Boleh ketik-ketik di kolom chat ya, kita sama-sama belajar ya di sini ya. Karena setiap tempat adalah ruang kelas, setiap orang yang kita temui adalah guru kehidupan, dan setiap peristiwa adalah ilmu. Maka silakan nih Bapak Ibu ketik-ketik nih, kalau kita lihat film tadi nih, apa insight nih yang didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan tadi ya filmnya. Nih Bu Ula sama-sama dari Kota Malang nih ya. Pikiran positif akan menggantikan yang tidak positif. Yes, jika dilakukan dengan kontinu. Makasih banyak Bu Ula sesama Arema ya. Arek Malang ajaib nih ya. Keep positive thinking. Terima kasih Bu Weni dari PKU. Yes, Arema ajaib. Bu Novi dari Malang juga nih, Masya Allah. Pada Arema keluar semua nih kayaknya ya. Pemateri ini dari Arema kayaknya ya. Apapun keadaannya, yes benar banget kita harus positif. Oke. Ada lagi harapan yang baik-baik, menghasilkan yang baik. Terima kasih Bu Ayu Palembang. Kata Bu Fitri Magelang, pikiran positif terus. Kata Bu Puji, positive thinking. Oke. Ada lagi. Selalu berpikir positif. Yes. Nah, ternyata Bapak Ibu menjadi energi positif supaya tetap di jalurnya. Iya, benar banget. Selalu berpikir positif. Makasih Bu Kalimatul Jannah, Bu Yen yang udah sharing bersama di pagi hari ini. Benar Bapak Ibu. Jadi kita tuh memang harus berpikir positif, nggak ada pilihan nggak. Supaya apa? Nah, supaya kalau kita bilang kita bisa waras ya dalam kehidupan. Itu tergantung dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Dan itu dalam kendali kita sebenarnya.
Maka kenapa penting kita berlatih? Nah, latihan inilah yang disebut dengan habit. Selalu berpikir positif saat kondisi kurang baik akan mendapatkan energi positif. Yes, Bu Epi selalu berpikir positif. Bu Ella selalu berpikir positif dan hindari dari pikiran tidak positif. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita mau Someone masuk brings ya ke pemateri pembelajaran kita hari ini adalah akal kita itu kalau kita di rezeki ya, berpikir 60.000 pikiran sehari. Nggak dipungkirin dong, pikirannya itu ada dua. Kadang ada positif dan negatif atau kurang positif. Nah sekarang gimana nih caranya kita untuk bisa selalu positif? Pertama kita harus sadar dulu. Sadar. Dok, kalau saya ikut Zoom, jelas saya sadar dong dok. Kalau saya pingsan nggak mungkin dok ikut Zoom. Maksudnya sadarnya ini adalah sadar dalam pikiran kita. Dalam memilih menentukan proses berpikir. Karena apa sih Bapak Ibu pentingnya? Karena akal bawah sadar itu tidak bisa membedakan kata tidak untuk diri sendiri atau orang lain. Misal nih, ada yang masuk, kita lagi di kantor ya. Ada yang di pintu kantor tiba-tiba pakai baju jilbab merah, kemudian blusnya hijau, terus roknya kuning, sepatu bola, tas gunung, pakai topi caping Pak Tani. Kira-kira apa nih yang langsung terfikir dari otak kita? Apa boleh ketik-ketik lagi di kolom chat nih apa yang terfikir di otak kita ketika ada orang masuk ke ruangan kita, jilbabnya merah, blusnya hijau, roknya kuning, ya, pakai sepatu bola mungkin ya, kemudian pakai topi caping Pak Tani dan pakai tas pendaki gunung. Oh, norak, astagfirullah gitu ya. Ih, pede banget kata Bu Ella. Mau karnaval. Nano Nora. Ih, orang gila tuh. Wah, keren. Sila men gitu ya. Ada yang rame, nano. Ih, kayak dia kurang sokan deh. Jangan-jangan dia error tuh orangnya. Kata Bu Yunita Riau. Pelangi. Pelanginya pindah deh ke ruangan ini gitu ya. Jadi akan muncul secara otomatis kata-kata dari otak kita. Itulah mekanisme kerja otak manusia. Jadi Bapak Ibu Masya Allah ya, otak ini tuh luar biasa dahsyat. Bekerja dalam hitungan detik. Bahkan dari per detiknya ada 2 juta informasi per detik. Informasi tadi bisa positif, bisa negatif. Kalau kita nggak sadar, itu semuanya berperang tuh informasi positif dan negatif dan banyak mana input yang masuk ke otak kita. Yang kata Bu Novi Malang, ada lomba kostum unik. Yes. Jadi muncul itu wajar ya Bapak Ibu. Ih norak banget. Ih pelangi. Ih kayak dia nggak waras deh. Ih kayaknya orangnya itu kurang satu on deh gitu. Banyak lah kata-kata yang tiba-tiba terbersit. Tapi ingat Bapak Ibu tadi. Otak bawah sadar tidak bisa membedakan bersihkan pikiran tadi untuk kita atau untuk orang lain. Maka yang terjadi otak kita akan menelan mentah-mentah dalam diri kita bahwa itu adalah doa-doa dan harapan serta impian kita. Jadi sebenarnya ketika kita berkata, berpikir ya, berpikir yang kurang positif yang terjadi, ya Allah norakkan hidupku. Jadinya gitu deh. Ya Allah kurangin satu on deh hidupku gitu deh. Ya Allah jadiin aku nih ya Allah gila gitu. Mau nggak kira-kira kalau kayak gitu tuh? Mau kayak gitu? Yang pikiran tidak positifnya jadinya tiba-tiba doa untuk diri sendiri apakah mau? Nah Bu Tuti ini wow keren. Udah lulus nih kayaknya SMRTHMR ya. Nggak mau dong, nggak mau. Ya sama kita nggak mau. Nah makanya pagi hari ini astagfirullah kata be. Astagfirullah ya Allah tadi cuma latihan ya Allah maafkan gitu ya. Iya, jadi sekarang Bapak Ibu kita harus ingat ya, apapun yang terbersit di pikiran itu doa. Ya uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Allah tuh, Masya Allah banget. Terbersit aja udah dikabulin sama Allah, apalagi terucap. Nah, jadi, dan itulah kerja otak kita. Bahwa sadar tidak bisa membedakan antara diri sendiri dan orang lain.
Terus gimana dong dok kita membentuk habitnya? Nah ini ya, kita udah belajar di mana rezeki, bahwa ternyata kita ada hidup di dua dunia ya. Ada dua yang tampak yang disebut dengan Newton dan ada yang tidak tampak ya yang disebut dengan dunia kuantum. Yang tampak itu seperti apa tindakan kita? Kita lagi ikut Zoom itu tindakan ya. Tindakan yang diulang-ulang minimal 30 hari itu disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah habit. Jadi kalau Ustadz Solikin berkaitan dengan ilmu habit kayaknya udah lulus. Karena beliau nggak terima 30 hari ya, udah berpuluh-puluh hari menjadi moderator di kegiatan Zoom dari MR Box. Istiqomah tiap hari nyalain Zoom untuk khusus MR Box. Jadi 30 hari itulah disebut dengan habit. Habit yang diulang minimal 30 kali 3 bulan berarti itu disebut dengan karakter. Karakter yang diulang seumur hidupnya itulah yang akan merubah nasib. Jadi nih misal siapa nih yang open camp Bu Ica. Siapa sih Bu Ica itu misalnya. Bu Ica tuh Masya Allah. Orangnya baik hati. Orangnya suka menabung gitu ya. Ramah banget. Itu udah karakter tuh namanya. Karena setiap orang lihat Bu Ica ketemu langsung disenyumin. Setiap ketemu Bu Ica ya. Orangnya suka bagi-bagi dermawan. Setiap ketemu Bu Ica ya orang jadi adem nyes ya kayak masuk kulkas gitu ya. Kenapa? Karena orangnya selalu membahagiakan dan memuliakan orang lain. Itu sudah disebut karakter. Tapi ada nih, bukan di ruang Zoom ini ya, di sebelah sono nih ya. Tahu nggak sih Bu Fulana itu, ya ampun, tuh orang tuh julid gitu. Itu juga karakter. Ya, jadi coba tes ya gimana kira-kira Anda coba Anda buat di WA status ya. Kalau Anda mengenal sebutin nama Anda, menurut Anda persepsi pertama apa? Atau di Facebook? Nah itu namanya karakter Anda. Karena yang akan melihat itu orang lain. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan bahas di level masih di habit ya. Tindakan yang diulang-ulang. Itu yang disebut dengan habit. Habit itu dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak tampak. Yaitu apa? Pikiran dan perasaan. Dan nanti ada spiritual motivation. Jadi, misalnya anak Anda itu bangunnya siang, sehari diulang, kalau seminggu berarti berapa kali ya? Diulang bangun siangnya berarti. Berapa kali, Bapak Ibu? Sehari sekali ya, kalau 7 hari berarti 7 kali. Kalau diulang selama 30 hari berarti berapa? 30 kali, itu habit. Kenapa dia kok habitnya siang? Ternyata pikirannya dia nggak ngerti gitu loh fadilahnya bangun subuh atau sebelum subuh. Dia merasa ya udah biasa aja kalau bangun siang udah siang aja gitu. Maka ketika mau merubah habit, kita tuh ternyata harus merubah Bapak Ibu yang tidak tampak. Ibaratnya kita di sebuah taman, jika kita tidak dengan berkesadaran menanam bunga yang indah, ya, tidak berkesadaran menanam tanaman yang cantik bermanfaat, maka secara otomatis rumput-rumput liar itu akan tumbuh. Salah ya, kalau kita di sebuah taman, kita tidak dengan sengaja, tidak dengan berkesadaran menanam bunga-bunga yang cantik atau tanaman-tanaman yang bermanfaat, maka secara otomatis rumput-rumput liar itu akan tumbuh. Nah, terus apa dong Dokter Vivi hubungannya sama kita, hidup kita dan hidupku? Hubungannya banyak. Kalau kita tidak dengan sadar nih ya, tidak dengan sadar nih menanam habit positif, melatih habit positif, maka secara otomatis habit-habit negatif akan muncul. Dan ingat tadi ya, di film awal kita, kalau habit negatif yang muncul itulah dalam pikiran kita dan
pikiran kita akan lebih didominasi oleh hal-hal yang negatif. Dan itu menjadi otomatisasi dalam hidup kita. Jadi, untuk merubah sesuatu yang tampak, yaitu nasib, maka dimulai dari sesuatu yang tidak tampak di dunia kuantum, dimulai dari pikiran. Pikiran mempengaruhi perasaan. Ya, dan dikuatkan spiritual motivationnya agar menghasilkan suatu tindakan. Tindakannya harus gimana? Diulang-ulang-ulang gitu ya. Selama 30 hari. Nah, ini adalah pikiran sadar dan bawah sadar. Bapak Ibu sekarang sadar atau tidak sadar ya? Yang banyak berpengaruh. Kita balikin dulu ya. Saya tanya dulu nih. Bapak Ibu sekarang sadar apa nggak sadar? Nah, boleh ketik dulu di kolom chat. Jika sudah ada 100 yang jawab, saya lanjutkan ya. Saya mau mengetes nih. Bapak Ibu apakah masih hadir, stay tune di ruang Zoom ini. Kadang-kadang namanya ruang Zoom itu, apalagi ini di Malang lagi adem-adem gimana gitu. Terkadang seringnya itu kita itu bukan kitanya lihat Zoom, Zoomnya lihat kita gitu ya. Maka saya tanya dulu nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang sadar apa nggak sadar? Sadar semuanya. Ya sadarlah dok, gimana bisa nyalain Zoom kalau nggak sadar gitu. Nah ternyata Bapak Ibu, kita ini emang melek ya, mata kita terbuka. Tapi ternyata nih, yang banyak mempengaruhi hidup kita, bocorin nggak ya nih ya? Ternyata ini, itu tadi di atas pikiran sadar, sadar itu namanya fenomena gunung es. Kelihatannya kecil nih, tapi yang di bawahnya itu besar banget. Itu namanya subconscious mind. Pikiran bawah sadar. Dan Bapak Ibu, pikiran sadar kita itu berpengaruhnya hanya 10%. Sedangkan, kata Bu Mai, dengan kesadaran penuh Bu Dokter, yes, yes, Allahu Akbar Bu Mai. Nah sekarang kita bicara nih, ternyata yang mempengaruhi keseharian kita itu disebut dengan subconscious mind, pikiran bawah sadar. Dan habit terletak di subconscious mind, di pikiran bawah sadar. Ya. Berapa persen pikiran sadar kita menjalankan kita? 10%. Berapa persen pikiran bawah sadar mempengaruhi kita? 90% Bapak Ibu. Jadi udah berjalan ya, secara otomatis. Jadi misal Ustadz Solicen nih ketemu saya, jaraknya 2 meter Ustadz. Tapi ini pura-puranya mak beduntuk ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly saya jadi ular kobra nih Ustadz. Gak makan 2 bulan. Nah ini saya tanya ke Ustadz Solicen ya. Yang lain kayaknya di unmute ya. Di mute ya. Jadi Ustadz kalau Ustadz di depan saya 2 meter, saya ular kobra yang 2 bulan gak makan. Nah ini Bapak Ibu juga boleh jawab deh. Di chat ya. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu ketemu ular kobra segede saya gede banget nih. Kalau kelihatan aslinya gede banget nih. Kemudian 2 bulan gak makan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya lihat dulu di kolom chat. Nah nanti lari sekencang-kencangnya. Balik lari gitu. Lari beneran. Kalau Ustadz gimana Ustadz? Ustadz Solicen ini kayaknya pawang ular nih jangan-jangan. Kabur lah, kabur, kabur. Kabur. Oh sama ternyata. Sama ya satu mazhab ya. Lari gitu pokoknya. Menghindar ambil garam. Garamnya ambil dulu ya di warung Madura gitu ya. Kalau di tempat saya banyak warung Madura gitu. Karena tidak sadar kabur. Oh, sudah takdirnya lari. Ya. Yes, ini membuktikan mekanisme kerja subconscious mind. Pikiran bawah sadar. Kalau Bapak Ibu sadar, nah Ustadz Solicen sadar nih. Ustadz Solicen yang cari adalah pertama meteran. Diukur dulu nih. Ular sama saya, kata Ustadz Solicen. Oh 2 meter bener. Gitu. Ustadz Solicen akan menganalisa nih. Lari saya nih 30 km per jam. Ularnya merayap bisa 50 km per jam.
Kayaknya kalau saya lari saya tetap kecaplok nih sama ular. Ya udah deh, nyerah ular. Aku pasrah. Mungkin nggak gitu? Mungkin nggak? Yes, kalau sadar mikir dulu gitu pasti. Tapi apa yang terjadi? Semua sepakat di grup Zoom ini, ya, di grup Zoom ini bilang kabur gitu. Kenapa? Nah, kenapa ya? Kita lihat dulu ya. Ini slide-nya di sebelah setelahnya. Karena ini cara kerjanya. Yes, ini. Kenapa langsung kabur? Karena orang tua Ustadz Solican bilang, nak, jangan deket-deket ular, apalagi kobra. Kepatuk, gitu. Udah takut, gitu ya bu. Iya, jangan ya, kamu bisa mati gitu. Jauhi, jauhi, jauhi. Ibunya nasihatin sehari sekali. Kalau seminggu berapa kali tadi? Jadinya, kalau sehari sekali, nasihatnya jangan deketin ular. Maka seminggu berapa kali nih? Rekam dibahas 7 kali. Makasih Bu Sri Hartati. Sebulan berapa kali berarti? Kalau 30 hari, nasihat itu masuk? Yes. Sign Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih udah jawab. Keren banget nih. Zoom ini orangnya aktif banget. 30 kali masuk nih. 30 hari dikalikan 12. Setahun. Berapa kali jadinya? Berapa kali nasihat tentang ular itu berbahaya? 360 kali. Subhanallah. 10 kali. Setahun 360 kali ya. Kalau dikaliin 10 tahun. Berapa kali berarti? Kita lagi bicara kerja otak ya. Jadi harus pelan-pelan. Sehingga pemahamannya dapat. 3.600 kali. Nah, Ustadz Solicia ini kira-kira usia berapa ya? Kalau dari wajah-wajahnya sih masih sweet 17 ya. Anggap aja ya, 20 tahun. Berarti berapa kali informasi itu masuk ke otak? 3.600 anggap aja kayak 2 ya. Berapa jadi? Kita lagi pelajaran matematika ya. Baru kali ini ML Box matematika ya pagi ini. 3.600 kali 2 berapa tadi? 20 tahun berarti 7.200. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dibahagiakan, dimuliakan Allah nih yang pada ketik-ketik jawab-jawab nih ya. Semuanya luar biasa. Yes, 7.200 kali itu aja 20 tahun. Orang tua bilang jangan deket-deketin ular kobra, bahaya. Ya kena bisanya bisa meninggal. Jangan-jangan ya, jangan. Itu baru orang tua nih, figur otoritas. Jadi kalau figur otoritas yang bicara nih, mekanisme kerja otak, jelek langsung masuk jadi program, namanya program bawah sadar. Kemudian guru juga figur otoritas. Ngomong gitu. Anak-anak, ini pelajaran biologi kita hari ini. Nah, kita akan bicara mengenai kobra. Ternyata kobra itu racunnya luar biasa dahsyat. Jika kena ya sudah, wassalam. Maka jauhi ular kobra. Guru juga memberikan masukan itu. 7.200 kali ya. Sesuai usianya Ustadz Solican yang 17 tadi kan. Sud, teman Ustadz Solican juga cerita gitu. Tahu nggak sih? Kenapa? Tetanggaku meninggal. Oh ya, kenapa? Kepatuk kobra. Astagfirullah gitu. Tambah nancep lagi tuh. Belum lagi lihat film Anaconda, ular-ularan. Nancep begitu mengerikannya ular. Lihat-lihat majalah, tentang bisa-bisa ular. Wah. Kemudian pelajaran juga bicara mengenai berbahayanya ular kobra. Dan apa yang terjadi akhirnya Bapak Ibu? Semua itu namanya stimulus eksternal. Stimulus eksternal itu ditangkap panca indera, melihat film tayangan yang begitu keren, wow keren. Melihat majalah taring yang panjang. Melihat pembelajaran, ingat nasihat orang tua, nasihat guru, cerita teman. Didengar ya, panca indera kan termasuk pendengaran. Dilihat, tubuhnya bergetar, turut merasakan, ya kan? Itu disebut stimulus eksternal yang akan ditangkap oleh panca indera, tadi ya, mata, hidung, semuanya gitu ya. Dan itu menjadi pikiran sadar. Pikiran sadar ini menjelang tidur akan memasuki gerbang otak yang disebut dengan RAS,
RAS itu adalah Reticular Activating System. Semua pikiran, pemikiran dan emosi yang masuk, semua masuk ke dalam RAS. Makanya kenapa Bapak Ibu jangan marahin anak ya sebelum tidur. Malah kalau bisa sebelum tidur itu saling memaafkan ya pasangan, anak. Kenapa? Supaya nggak masuk ke pikiran bawah sadar dan menetap. Jadi inner child, jadi luka batin, jadi luka pengasuhan. Ya, bahkan dipeluk-peluk, doa bersama kalau bisa. Jadi memori yang masuk program positif. Karena yang masuk keras tuh, apalagi kalau kita nggak bisa RFF ya. Apa tuh do RFF? Ikut mana rezeki. Bisa nanti rilis emosi. Semua endapan-endapan dihilangin di situ. Jadi ada program positif, ada program negatif, semua masuk Bapak Ibu di ras itu. Makanya kenapa kalau sebelum tidur tuh baiknya kita untuk memaafkan orang-orang yang mungkin tadi hari ini gemesin gitu. Yang level menyenangkannya level 0 kita maafin. Supaya apa? Supaya nggak jangget. What is jangget in Indonesia ya? Ini orang Malang sih ya. Ada yang tahu what is jangget? Mungkin bisa dibantu nih sesama Arema bantu ketik-ketik ditranslate in Indonesia. What is jangget? Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris saya salah paham, saya salah, Anda paham insya Allah ya. Ada yang tahu what is jangget ya? Ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan itu akhirnya jadi apa-apa teringat terus. Makasih Bu Novi. Nempel terus dalam. Melekat. Waduh orang Malang keluar semua nih. Makasih, makasih, makasih ya. Bondowoso. Ganjel ya. Teringat, melekat ya. Ganjel. Kayaknya udah kayak mendarah daging gitu loh. Nyanget itu. Dia nggak bisa dilupakan. Jadi kalau ketika tersulut. Ingat nggak dulu kamu pernah marahin aku ya. Maghrib. Kamis Pon jam 17.15 kamu berdiri pakai sarung kotak-kotak. Nah itu jangget. Nah itu jangget ya. Jadi supaya nggak jangget dalam pikiran kita dan nggak jadi sampah emosi dalam diri kita, sebelum tidur usahain maafin, rilis. Sehingga yang masuk cuma program positif. Kalau kita udah mau tidur nggak doa, mau tidur udah tiba-tiba lep hilang aja, maka yang masuk itu semuanya pikiran positif, pikiran negatif gitu ya. Disitulah menjadi program menetap bawah sadar dan itu juga membentuk habit. Nah, kita kembali lagi nih ke si habit tadi ya. Jadi ternyata Bapak Ibu ada dua pikiran ya, conscious mind dan subconscious mind. Hari ini kita bicara mengenai habit, itu adalah kerja bawah sadar. Kerja bawah sadar itu adalah suatu kegiatan yang diulang-ulang tiap hari dan akhirnya kita jadi ahli. Misal nih, Bapak Ibu lagi belajar naik sepeda yang dulu rodanya 4, dulu ingat nggak waktu kecil roda 4, tiba-tiba roda 2. Gimana tuh pertama kali sepedanya? Kan masih mikir ya, di pedalnya kaki yang mana dulu ya, kiri dulu, kanan dulu. Dilatih jatuh gitu. Latih lagi, latih terus. Lancar. Itu habit. Aduh, udah nggak inget nih dong waktu kecil. Nah, sekarang coba nih, ketika menyetir mobil yang nggak metik ya, terusnya ya. Gimana pertama nyetir sih? Oh, nyalain dulu nih kuncinya, jreng gitu ya, yang pakai kunci nih ya. Set. Terus apa lagi nih? Masukin persnelengnya, tekan dulu ya persnelengnya, masukin satu. Terus gimana nih Pak? Kata ke instrukturnya. Coba sekarang persnelengnya dilepas pelan-pelan, gasnya ditekan pelan-pelan. Gitu ya, kadang masih bingung mana dulu, gasnya yang mana, persnelengnya yang mana gitu ya. Terus jalannya pelan-pelan. Masih bingung, tinggi-tinggi takut, cemas gitu. Aduh gimana Pak, ini gimana Pak? Derut, mati lah mesinnya. Tetapi ketika dilatih tiap hari, tiap hari. Sekarang nyetir tiba-tiba dari rumah ke kantor. Kok udah nyampe ya? Kok udah gini ya? Kenapa udah nggak masuk dalam, nggak dipikir? Itu subconscious mind. Dan efeknya Bapak Ibu, subconscious mind ini adalah sebesar 90%. Ya, apa saja ada di sini? Ini adalah isinya ingatan. Nah, untuk membuat keajaiban lebih sering muncul hadir bertubi-tubi, yuk ingat yang baik-baik saja. Yang nggak baik-baik saja, RFF. Ya, dimaafkan, dilupakan ya. Kemudian apalagi self image, citra diri kita. Ya, bahwa aku ini berharga. Aku ini
sempurna dari Allah untuk aku gitu ya. Diciptakan dengan penuh potensi. Jadi bawah sadar itu sangat berpengaruh. Kalau dulu waktu kecil bayangin Bapak Ibu, kalau ada pendidik ya, tiga guru anak tuh kan orang tua, guru di sekolah dan lingkungan. Itu yang membentuk self image anak. Jika punya habit yang kurang positif yaitu berkata yang tidak positif, misalnya, ih anak ini rewel deh, anak ini nggak bisa apa-apa deh, ih anak ini belum pinter ya, BODO gitu ya. Sehari tiga kali, bayangin tuh kalau dia dapat input yang sehari tiga kali nggak positif, dikalikan 7 berarti berapa? 21 kali itu seminggu. Dikalikan 4 minggu berapa? 84 kali. Kalau dikalikan 12 bulan berapa? 2.200 kali. Umur dia 10 tahun jadi berapa? 12.000. Umur dia 20, 24.000. Umur dia 30, 36.000. Bahwa dia merasa aku tuh nggak bagus. Aku tuh nggak baik. Self image. Jadi apa? Habit para pendidik yang belum paham tentang disiplin kata. Kata-kata kita hari ini bisa menjadi masa depan anak-anak. Maka yuk pilih kata yang positif-positif saja. Kata Ustadz Nasrullah, just reward no punishment. Apalagi anak sebelum akhir balik ya Bapak Ibu. Kalau dia berbuat kesalahan itu bukan dihukum ya. Bukan dimasukin kamar mandi, bukan dipukul. Tapi anak sebelum akhir balik itu kalau belum melakukan kesalahan, belum tahu ya diberitahu yang benar itu bagaimana. Itu ya efeknya habit ya. Para pendidik kalau belum punya habit positif itu ternyata membentuk subconscious mind yang luar biasa, dahsyat ke anak-anak. Kemudian watak kita, bakat kita ya, emosi. Jadi ada orang yang mercon banting sama orang yang tenang, itu terpengaruh oleh tadi ya. Pikiran-pikiran disadar yang masuk ke bawah sadar. Nah ini salah satunya juga habit. Jadi habit ini penting banget Bapak Ibu dibentuk ya. Kalau tidak dibentuk dengan baik, maka ingat tadi, kalau kita tidak menanam taman dengan bunga-bunga yang indah, maka yang terjadi adalah rumput ilalang dan rumput liar yang akan hadir dalam kehidupan kita. Nah, habit itu bagaimana membentuknya? Kalau kita mau masukin habit ke anak, nih habis ikut kajian, biasanya emak-emak nih ya, yang semangat 45. Habis ikut kajian, ih anakku harus begini, 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 begini. Ingat Bapak Ibu, kalau kita masukkan habit, emang sih yang pertama itu harus dipaksa. Tapi dipaksanya nggak sekedar masak, ayo bangun subuh. Nggak. Dipaksanya harus ada sparring partner. Jadi sparring partner itu siapa? Bisa kita. Kita nyuruh nih anak 1 juz sehari. Berarti sparring partnernya siapa? Kita. 1 juz per hari juga. Sama-sama laporan. Jadi memasukkan habit itu pertama bisa dipaksa. Tapi tentu ingat tahapan perkembangan anaknya, ya, usianya. Bisa mulai dari yang paling sederhana. Misal kita mau baca buku, buku tuh banyak banget. Coba ngaku di sini siapa yang suka beli buku? Angkat tangan. Ayo, boleh ketik-ketik di kolom chat. Nah, siapa yang di sini hobi beli buku? Oh, makasih Mbak Indarini. Waduh, ini orang Malang nih ya. Fitri, Bu Uyun, Masya Allah. Semua hobi beli buku ya. Sekarang aku, siapa yang bukunya masih utuh ada plastiknya? Siapa yang masih utuh ada plastiknya? Boleh ketik lagi di kolom chat. Jadi, oh, semuanya jujur nih ya. Saya sih mas suka ya sama orang-orang yang jujur ya. Sudah dibuka tapi belum dibaca. Yes. Nah sekarang kita mau nih coba praktek langsung ya. Praktek langsung membentuk habit positif. Yuk kita mulai. Tadi kan habit pertama harus apa? Dipaksa. Dipaksa. Kemudian ibu-ibu, bapak ibu bisa pilih tempat habit. Tempat habit itu gimana? Jadi misalnya ya, yang putri atau yang ibu-ibu deh, yang sholatnya subuh di rumah misal. Habis sholat sunat subuh, subuh, zikir pagi, ya misalnya habis itu urutan tuh. Tempatnya bisa sama, supaya apa? Mengingatkan agar habit itu dibentuk. Habis itu kemudian apa? Habis ngaji, misalnya selembar, ngajinya 2 lembar, atau mungkin sejus. Ini yang belum terbentuk habitnya kan baca buku. Kita ambil bukunya, kemudian apa yang terjadi?
kita buat target baca buku. Berapa baca buku? Pertama baca bukunya. Pertama nih ya, 1 lembar bolak-balik. Masih awang-awangan? Setengah lembar. Dan kita buat kolom ini ya, kolom checklist kalau udah dilakukan. Jadi awal pembentukan habit begitu Bapak Ibu. Pertama, dipaksa. Kedua, harus ada sparring partner. Jadi cari deh teman, sahabat, saudara, anak bahkan untuk baca buku. Bukan buku pelajaran nih, buku beda sama pelajaran kalau sama anak. Kemudian ada checklist, berarti termonitoring. Kemudian terevaluasi. Jadi akhir bulan dikalkulasi ini berapa kali kita baca bukunya. Dan Bapak Ibu, ya, ingat, kalau Anda putus sehari aja, maka itu namanya mulai lagi dari nol. Kayak di Pertamina ya, mulai lagi dari nol. Karena habit itu adalah suatu rantai yang tidak boleh putus. Jadi membentuk habit itu pertama dipaksa, yang kedua harus ada sparring partnernya, yang ketiga termonitoring, yang keempat terevaluasi. Nanti sebulan nih, aku bisa dapet nih reward nih. Kita boleh kasih self reward untuk diri kita sendiri. Self rewardnya nggak usah ini ya, beli Alphard nggak usah. Ya misalnya beli bakso untuk diri sendiri, menghadiahi diri sendiri karena habit bulan ini sudah tercapai baca buku 1/2 lembar per hari. Dok, gimana ketika baca ternyata keterusan dok. Kita itu pengennya langsung 1 bab gitu. Coba seminggu pertama kita masih 1/2 lembar dulu. Jadi dalam otak kita tuh jadi kayak nagih gitu. Pengen tahu nih selanjutnya tapi baru besok gitu. Jangan tiba-tiba 1 bab besoknya udah bye-bye gitu ya. Nggak ada rasa ingin tahunya lagi. Jadi Bapak Ibu, maka ketika membentuk habit itu harus dengan kesadaran. Dan ketika sudah habitnya positif yang masuk misalnya berkatanya positif, ya berpikirnya positif, gak ada 3D di hati ya, dendam, dengki, dongkol. Frekuensinya bersih banget. Ya, maka kita akan mudah banget jadi magnet rezeki. Kenapa? Karena ibaratnya magnet itu ya, itu tuh akan menarik hal-hal yang sama gitu. Kalau kita positif, yang datang dalam hidup kita orang yang positif-positif. Kalau kitanya nggak positif, yang datang juga orang yang nggak positif-positif. Oke, jadi kalau awal ya, awal itu kita gak mudah banget ya bentuk habit positif, maka lakukan yang paling sederhana. Sampai semut di lubang pun malu kalau kita nggak lakukan. Ingat ya, sampai kita tuh malu, aduh 1/2 lembar aja masa nggak bisa. Jadi jangan langsung baca buku, sehari 1 buku. Langsung otak kita reject. No. Tapi kalau 1/2 lembar, cuma 1/2 lembar lah, paling berapa menit. Sama nih yang belum istiqomah baca Quran. Coba deh usahain setiap habis sholat 1/2 lembar aja baca Quran. Sampai intinya kita sendiri tuh malu gitu loh kalau nggak melakukan. Jadi membentuk habit itu mulai dari yang kecil. Nanti minggu kedua ya mulai ditambah yang tadi 1/2 lembar. Jadi 1 lembar bolak-balik. Gitu ya. Dan itu 1 lembar bolak-balik pertahanan dulu sampai sebulan. Bulan kedua baru ditambah 2 lembar bolak-balik. Tapi tiap hari. Ingat habit itu tiap hari. Nggak bisa nggak tiap hari. Kalau bolong mulai lagi dari nol ya. Gitu. Dan ketika habitnya sudah positif, pikiran kita sudah positif, itu tuh milin otak, itu terpengaruh dari milin otot harian. Ibaratnya seorang yang expert itu, ketika dia sudah menjadi ahli, ketika sudah terlatih ya, milin tubuhnya itu 10.000 jam. Seperti kita tadi naik sepeda, seperti kita tadi menyetir mobil, milin tubuhnya itu sudah kayak otomatisasi. Maka ketika kita udah terbiasa baca buku, terbiasa baca Quran, nggak baca itu mesti ada sesuatu yang hilang dan harus dilakukan. Yes, kalau kita nggak baca Quran kan dok, ketika putus di tengah jalan, kita ganti misalnya dengan istighfar 100. Tapi kita ini gantinya baca Quran karena aku sekarang sedang haid. Misalnya gitu. Jadi kita punya pengganti ya. Nah, seperti itu. Di waktu itu, di saat itu gitu ya. Jadi dengan demikian kita nanti akan latihan bareng-bareng ya. Silakan membuat habitnya sendiri. Ingat, mulai dari yang paling sederhana.
Yang sampai semut di lubang pun akan malu ya. Ih, kita aja nggak dikerjain, kita tuh malu gitu kalau nggak ngerjain. Maka mulailah dari sana. Jangan langsung besar. Langsung besar itu otak itu mereject. Jadi otak itu kan kemarin kita sempat bahas ya di amigdala, otak emosi kita itu selalu melindungin itu, melindungin kita supaya kita tuh nggak capek, lelah, letih, lesu gitu ya. Maka ketika ada sesuatu yang kelihatannya udah berat aja, maka otak itu langsung langsung membuat kita tuh nggak bekerja malahan. Maka lakukan habit itu, paksain mulai yang paling sederhana gitu ya. Baik begitu Ustaz Solican, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan ingat ilmu itu harus dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan nggak ngefek, keajaibannya nggak hadir. Yuk tata dulu subconscious mind kita di posisi yang positif, habit-habit yang positif, maka rezeki dan keajaiban akan datang bertubi-tubi. Terima kasih dari saya, mohon maaf lahir batin. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kalau belum darah digoreng jadi apa ya? Memang keren udah. Belum darah baru digoreng. Memang keren. Ya Masya Allah ya ilmunya hari ini ya tentang ini penguatan LOP teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah belajar LOP rezeki Masya Allah ya ini penguatannya ya. Makanya nggak ada kata lain untuk selain dipraktekkan. Praktek terus misalnya dengan penuh kesadaran dan ingat kesadaran yang paling besar itu di alam bawah sadar kita. Nah, itu yang perlu dilatih terus itu jadi habit gitu ya. Kita bentuk dari sana pikiran kita ya teman-teman ya Masya Allah. Oke teman-teman tentu banyak yang perlu dibahas baik di pertanyaan atau mungkin sharing ataupun yang lainnya. Silakan teman-teman ya. Saya buka audionya saya buka juga biar Bapak Ibu tinggal tinggal open mic ya. Silakan open mic saya Bun atau dan sebagainya atau mau di kolom chat silakan teman-teman ya. Yuk saya buka nih. Udah saya buka ya mic-nya ya silakan. Tadi kan kalau ketemu ular kabur, gitu kan. Biar nggak kabur gimana caranya gitu ya. Ini gimana nih caranya nih biar nggak kabur ketemu ular. Nah itu kan tuh bahasa ada sebenarnya. Kan sudah terlatih tuh. Mungkin ada sih mungkin nggak kabur ya, tapi tentu pengaruhnya dari dulu waktu kecilnya dilatih kalau ular rumah dipicas saja mati gitu ya. Mungkin gituin mungkin ya dia ular gede pites sama dia gitu. Nah, nggak memikir lagi gitu ya, karena udah terlatih di alam bawah sadarnya ya. Oke, terus saya kan ya, yuk, masalah ilmunya ya, ini ilmu yang dahsyat ini. Ini adalah powerfulnya dari LOP ya. Maka penting banget untuk LOP dan LOP ini mau nggak mau pasti Pak udah praktek. Mau nggak mau sudah praktek karena kita ini masih hidup ya. Selama kita masih hidup, pikiran kita masih bergerak terus, masih hidup terus ya. Kecuali tidur gitu juga adalah malah malah mikir mikir juga gitu ya, Mbak mimpian gitu ya. Oke, teman-teman, ya, silakan Pak Slamet dibuka tuh mic-nya silakan kalau mau berbicara. Ayo silakan teman-teman. Siapa nih? Oke, saya ada karena belum ada suaranya. Saya LOP sudah lebih dari 1 bulan, tetapi belum nyata. Kira-kira apa yang belum benar ya dengan LOP saya? Ini Bu Dokter. Ya, terima kasih. Ibu Priyuni ya, Ya. Waalaikumsalam. Ini beliau udah LOP 1 bulan, tapi belum nyata kira-kira apa yang belum benar dengan LOP saya. Jadi insya Allah ya, setiap kali kita LOP, ya Allah datangkan uang 7 miliar gitu ya misalnya dalam hidup kita ya. Di dunia kuantum itu sebenarnya adalah sudah mendekat ke Bunda. Ingat tadi ya disiplin kata, Allah tuh maha oke di oke yang terakhir. Maka yakinlah gitu ya, yakinlah bahwa uang 7 miliarnya akan hadir ya ketika sudah LOP. Jadi kita kemarin beberapa waktu yang lalu kita harus ingat bahwa di dalam hidup kita itu ada yang di dalam kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Suatu kejadian apapun itu dalam hidup kita, enak nggak enak, itu semua Allah telah izinkan itu terjadi dan itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Nah, apa yang di dalam kendali kita? Kita adalah terima, ridho. Maka ketika kita menerima dan ridho, kita akan punya pikiran positif, perasaan kita positif, action kita positif. Action diulang-ulang jadi habit.
Kemudian hasilnya kapan dong, Dok? Hasilnya itu di luar kendali kita. Itu ranah hak prerogatif Allah. Allah yang Maha tahu kapan terbaik LOP-nya itu akan diwujudkan, Bu. Tugas kita adalah berhusnuzon billah, berbaik sangka pada Allah bahwa itu hadir. Ya. Nah, jadi ketika kita itu sudah paham hal tersebut, tugas kita hari ini adalah bersungguh-sungguh. Untuk apa? Beramal soleh. Berbuat kebaikan yang terbaik untuk banyak orang. Karena all in universe is energy. Semua yang ada di dalam hidup ini adalah energi. Energi itu ada energi positif, ada energi kurang positif. Misal ibu tadi, Ibu Priyuni ya bantu orang. Misalnya sedekah subuh, bantu orang lagi Jumat berkah, bantu orang lagi itu ibu tuh punya namanya energi tabungan positif, Bu. Teng 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 gitu ya. Kalau energi tabungannya positif banyak, Bu. Ya ketika tangan ini menengadah, Allah malu gitu nggak kabulkan. Tapi misal nih, misal saya julid gitu ya, julid ke tetangga gitu ya, nyebelin orangnya saya misalnya ya, maka yang terjadi apa nih, Ibu? Saya punya tabungan juga, tapi namanya tabungan energi negatif. Jadi kalau yang positif itu namanya energi positif, tabungannya namanya epos. Kalau yang negatif namanya tabungan energi negatif, enek gitu ya. Nah enek ini kalau di di manusia ya perisai rezeki, itu yang nutupin kita gitu, LOP-nya nggak muncul. Kenapa ada sakit hati orang lain ke saya? Ada nggak nyamannya orang lain ke saya? Ya, itu membuat menutup gitu. Jadi banyak ini kertas putih nih, Bu. Tapi karena ada saya 3D ya, dengki, dendam, dongkol, nyakitin orang, nyebelin orang, kata-kata saya nyebelin, atau hal lain yang mungkin ada hak-hak orang lain yang belum dibayar, itu jadi ketutup gitu ya. Ketutup misalnya dengan lapisan hitam. Nah, gimana biar kebukanya gitu ya? Maka yuk perbanyak energi positifnya. Jadi kalau orang-orang energi negatif itu gini, udah saya naik motor ya, drung gitu. Habis nih bensinnya. Saya tanya ke sebelah, bang, di mana sih tempat pom bensin? Oh sana bu, 2 kilo dari sini. Gitu. Ya nggak apa-apa deh biar saya kurus. Ada sih jalan 2 kilo ke pom bensin. Ternyata apa yang terjadi di pom bensin? Tulisannya apa? Pertalit habis. Aduh, ya udah 2 kilo jalannya. Tapi kalau orang-orang yang punya energi positif tuh biasanya gini. Dia motornya cus kena paku. Dia jalan 3 langkah. Mak bedunduk, ujuk-ujuk. Tiba-tiba, suddenly ya. Ada tambal ban. Gitu. Jalan 3 langkah aja belok. Lihat kiri ada tambal ban. Kenapa? Karena banyak tabungan energi positifnya. Jadi sekarang tugas kita tuh kita nggak tahu ya dulu tuh siapa yang pernah tersakiti oleh kita. Jadi kalau kita ingin cepet-cepet ajaib, Bu, di jurus terumbu karang itu ada namanya terumbu karang ya. Yuk coba cek ya. Apakah pasangan kita ridho sama kita? Ya. Itu ring satu kita tuh. Kalau itu belum beres ya, rezekinya kayaknya masih sama Allah. Ntar dulu gitu. Kemudian lihat apakah orang tua kita ridho sama kita. Gitu. Kemudian lihat juga orang tua tuh selain orang tua ada mertua. Mertua ridho nggak sama kita. Kalau yang jadi menantu, wahai para menantu ya, tugas menantu itu hanya senyum-senyum sama, kalau orang Jawa bilang enggak, iya. Senyum. Ibu bicara, mertua bicara, enggak ibu, enggak. Siap, siap, bu, siap. Selanjutnya serahkan anak mertua. Kita nggak usah ikut-ikut. Ya gitu. Jadi tugas kita cuma senyum aja, Bu. Kemudian cek lagi apakah kita pelit. Adakah hak orang lain yang masih di kita. Kita sering nggak sedekah pagi, sedekah subuh. Itulah yang nanti akan insya Allah LOP berhasil. Dan ingat, LOP itu hak prerogatif Allah di luar kendali kita. Kenapa nanti kalau kita ingin, kenapa nggak keluar-keluar, kita jadi overthinking. Kita jadi dikte Allah. Ya Allah, aku udah berdoa, kenapa nggak keluar? Tapi kita bilangnya, ya Allah saya ridho, yang terbaik yang Engkau putuskan. Karena bisa jadi Bu, dikeluarin hari ini nggak bawa kebaikan ke kita. Makanya Allah tunda waktunya, di waktu yang tepat. Dan yakinlah saya ridho ya Allah dengan setiap ketentuanmu. Insya Allah Bu, bisa jadi nanti diberi Allah lebih keren, lebih dahsyat dari LOP kita. Tugas kita sebagai hamba itu adalah taat, bukan mendikte hasil. Semoga belum puas ya Bu Priyuni, tinggal ikut MR Box tiap hari agar dapat banyak hasanah ilmu dari banyak ustadz, ustazah, dan tentu juga dari Ustadz Solihin. Begitu insya Allah ya. Langsung respon di chatnya itu udah Siap, udah siap. hadir. Nah.
Ini Bu Maya dari Lampung ya. Assalamualaikum Dr. Fir. Waalaikumsalam. Bagaimana menanamkan habit ke anak saat lupa semua dulu hafal semua dengan kondisinya. Saat ini Walkeren kurang sehat dengan pengobatan bertahap. Setelah setahun tidak melaksanakan seperti mengaji, sholat, hafal surat dan pelajaran yang tertinggal. Mohon saya dimulai dari mana? Dimulai pertama dari ibunya adalah ridho dulu. Ya Allah saya terima, saya ridho kondisi anak saya. Jadikan setiap kesabaran ini menjadi penggugur dosa. Jadikan setiap kesabaran ini menjadi peningkat derajat hamba di surga ya Rob. Dan izinkan ya Allah temani hamba, mudahkan hamba untuk memulai kembali ya Rob habit untuk menghafal. Di sisi kita clear dulu Bu Maya. Terima dulu anaknya dengan segala kondisi dan keistimewaannya. Nah, kemudian melaksanakan habit itu pertama harus paling sederhana. Mulai dari Anas juga nggak apa-apa. Sehari satu ayat. Diulang-ulang dari pagi, nanti siang lagi kayak minum obat ya. Sore ya. Sebenarnya kita mentalkinnya tuh sehari 10 kali ya. Pagi 10 kali, siang 10 kali, malam. Yang sederhana dulu. Kemudian ketika seminggu dia tertib gitu ya kasih reward. Rewardnya nggak harus mahal. Buatin mie kesukaan dia, buatin puding kesukaan dia. Kita ingat nih kesukaan dia apa misalnya buah jeruk beli nih hadiah dari mama, masya Allah karena adik istiqomah. Jadi dia dihargai, diapresiasi dengan hal sederhana. Jadi begitu ya, insya Allah terima semua Allah izinkan yang terjadi, Allah telah izinkan. Itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Allah tidak sedang lihat kemampuan kita, tapi Allah sedang melihat kemauan kita untuk taat. Karena hidup ini Bu Maya bukanlah perlombaan, tapi hidup ini adalah perjalanan untuk mencapai jannahnya. Bisa jadi tiket surganya Bu Maya memang lewat putranya dengan ada suatu kondisi yang walkeren. Tapi bisa jadi dengan kesabaran dan keridoan Bu Maya, disitulah menjadi jalan surga berkumpul bersama Rasulullah dan seluruh keluarga di surganya Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lapangkan, dan semoga Allah bahagiakan dan memuliakan Bu Maya dan keluarga. Insya Allah. Bu Fitri nih ya, Bunda saya kadang tidur suka menggigau atau tindihan ya kalau orang Jawa bilang. Alhamdulillah kata suami dan anak kalau menggigau tetap kalimat Allah Akbar, la ilaha illallah keluar kata-katanya. Kadang mimpi melihat sesuatu yang keren Bun, pernah mimpi kiamat. Mimpi sudah meninggal dunia. Oh ya. Ini jadi pertanyaannya apa ini? Berarti udah jadi habit Bu kalau mamanya eh, apa kata-kata di gelindurnya itu udah Allah Akbar, la ilaha illallah itu berarti udah jadi habit di otak. Jadi kita bisa lihat ya pikiran seseorang tuh dari kata-kata pertamanya dia. Ketika ditanya pertama, ketika kaget, ketika dia latah gitu ya. La ilaha illallah, astagfirullah. Itu alhamdulillah berarti ibaratnya kalimat-kalimat thayyibahnya itu masuk terinstal dalam otaknya anak. Tetapi kalau kalimatnya misalnya kebun binatang, kemudian bumbu dapur, nah itu kita harus beristighfar ya, beristighfar itu. Maka aduh ini perlu dibentuk nih habit-habit positif. Jadi kita yang harus contohin dulu. Maka kalau mendidik ke anak itu kan ilmu itu tahu, mau, mampu. Kita ngomongin ke anak nggak tiba-tiba dia mampu ya, dia baru levelnya tahu. Tahu tuh harus dikuatin lagi. Mau nggak dia praktek? Ya, mau tuh praktek itu kita harus namanya walk the talk. Kalau di proses parenting itu walk the talk itu apa? Kita itu bukan ngomong sambil jalan-jalan ya, tapi kita itu melakukan apa yang kita omongin gitu loh. Jadi kalau kita bilang, makannya pakai tangan kanan, kita harus kelihatan anak kita ngomong pakai tangan kanan terus. Kalau kita ngomong, ayo makan tuh sambil duduk, kita harus setiap kali makan sama anak kelihatan sambil duduk. Jangan kita ngomong, ayo semuanya ini eh ke masjid. Kita pegang HP, kita TikTok kan. Nah itu nggak cocok, nggak mindset. Itu namanya nggak walk the talk. Kalau nggak walk the talk tuh ibaratnya nasihat kita jadi kayak aneh-aneh aja, bertebangan. Dan kemudian tadi ilmu tahu, mau, dan mampu. Nah mampu itu minimal harus dilakukan minimal 30 kali. Itu baru kita tuh ibaratnya kalau di belakang pintu ada cantolan baju. Itu baru cantolan habit. Harus diulang-ulang terus ya. Sampai minimal 90 kali itu disebut karakter. Karakter diulang-ulang terus seumur hidup itu yang disebut yang akan karakter yang akan mengubah nasib. Ini ya, insya Allah ya. Ini ya Bu Leli Novia Bukit Tinggi ya, alhamdulillah. Ya semoga bisa ke Bukit Tinggi nih ya Bu Leli Novia ya. Bisa silaturahmi. Baik selanjutnya kita lihat yang bawah.
Bu Auni lah. Masya Allah Bu, wow, keren dengan pola anakku. Doakan semoga anakku pergi selalu dalam lindungan Allah. Ya, jadi ibu itu kalau kita melepas anak itu usahakan lepas dengan doa. Ya, cium tangan, doakan dengan yang khusyuk, yang terbaik. Ya Allah, anakku mau menempuh belajar ya Rob, gapai ilmu, temani ya Allah, titip ya Allah, tolong ya Allah, doakan, bacakan Al-Fatihah. Karena kita nggak pernah tahu loh Bu. Eh, Setiap pertemuan itu adalah istimewa. Bisa jadi itu pertemuan terakhir kita sama mereka semua orang yang kita cintai. Maka berikan selalu kata-kata positif, kata-kata terbaik, kata-kata doa. Jangan sampai melepas anak dengan amarah. Jadi lepas anak dengan kata-kata yang positif. Ibu cantik nih ya. Anak laki-laki 10 tahun pengen ngebiasain sholat di masjid, sedangkan di rumah cuma saya ada ibunya. Gimana memulainya, Umi? Ya kita berangkat ke masjid, berjuang. Nggak apa-apa kan Bu, kita ke masjid juga. Bismillah ya. Kita ke masjid. Jadi itulah walk the talk ya. Walk the talk itu kita harus melakuin dulu sebelum kita ngomong. Itu anak, oh dampaknya keren banget. Tapi kalau kita cuma nyuruh dan kita nggak melakuin, anak tuh anggap kita tuh kayak spoiler iklan gitu loh. Tapi nggak diikutin. Nah kalau memang begitu, kalau memang nggak ada dan saya ya belum bisa deh dok kalau ke masjid. Oke kita bisa minta tolong siapa nih? Tetangga, om, kakek, pak D. Orang-orang yang dikenal bisa diamanai untuk dititipin ibaratnya ke masjid. Sehingga habit itu akan terbentuk ya. Semoga dimudahkan. Bu Novi dari Malang. Kalau kita punya teman yang sering bungakan pinjaman. Kadang kita terimbit pinjam dia. Saya ingin tidak bermain riba. Bagaimana tahapannya? Saya sudah bisa menjauh tapi dia teman saya. Oke, potong riba ya. Ini udah habit nih. Kita kepepet ke teman, kepepet ke teman, tapi dia riba, dia bungain. Maka Bu, ini kita kembali lagi eh, kembali ke Allah. Jadi ketika kita udah nggak punya uang nih, yang dilakukan apa? Kalau perlu nomor itu diblokir, nomor teman itu. Diblokir untuk apa? Memutus habit negatif. Bukan memutus silaturahmi niatnya dulu ya. Blokir supaya kita nggak hubungin. Kalau nggak data kontaknya dihilangin dari nama kita. Supaya kita nggak ingat hubungi nomor yang mana nih kalau hubungin dia. Kenapa? Karena kita nggak masuk riba kan. Jadi ketika kita udah terhimpit, nggak punya uang, biasanya kita tinggal call a friend. Ini kita mau putus dengan kesadaran nggak mau. Karena akan jadi habit ya. Setiap nggak punya uang, call a friend. Saya nggak punya uang, call a friend. Maka yang terjadi adalah kita ambil air wudhu, hadir sepertiga malam, bilang sama Allah, nangis ya Allah, tolong bantu ya Allah, tolong bantu ya Allah, bantu ya Allah, bantu ya Allah, tolong nangis Bu. Kalau misalnya tahajudnya setengah 4, kalau di Malang kan subuhnya 4.16. Ibu bangun deh mulai jam 1 meminta merayu Allah. Saya hanya minta Engkau ya Rob, saya nggak ada sandaran selain Engkau ya Rob. Kalau kita masih teman, minta teman yang ngeribain uang tadi, berarti kita masih punya berhala dalam diri kita. Kita mengharapkan makhluk gitu lah dalam proses mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kita udah sandarannya cuma Allah, gantungannya cuma Allah, maka Allah yang langsung bantu kita, Bu. Walaupun rasanya tuh nano-nano banget memang. Tetapi insya Allah ya, kalau kita yakin, itu tergantung keyakinan kita ya. Karena yakin itu kayak faktor kali ya. Kita udah ikhtiar maksimal, yakinnya 1. Ikhtiarnya 10, yakinnya 1. Hasilnya berapa? 10. Kita ikhtiarnya 100, tapi yakinnya 0. Hasilnya berapa? 0. Makanya kuatin deh keyakinan bahwa Allah satu-satunya penolong. Semoga dimudahkan ya Bu. Semoga bisa memotong habit negatif. Kalau tidak, karena akan terus berlanjut dan lebih besar. Ya. Kalau sebagai orang tua nih Bu Fitri, sudah memberikan contoh tapi anak belum mengikuti apa yang ortu lakukan. Bagaimana Bun? Ya, tugas kita memberi contoh tapi hasilnya adalah hak prerogatif Allah. Mungkin bukan mencontohnya sekarang Bu. Mungkin masih tahun depan. Mungkin 2 tahun lagi. Mungkin bisa juga waktu kita udah nggak ada. Tapi tugas kita adalah ikhtiar. Bukan mendikte hasil. Kita bilang aja sama mama doain ya, kamu jadi anak yang soleh, soleh ya udah kalimat-kalimat baik aja terus muncul. Jadi hasil itu memang di luar ranah kita, itu hak prerogatif Allah. Kejadian dan hasil di luar kendali kita. Kendali kita menata pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Maka tetaplah bersikap baik dan positif. Itu aja tugas kita. Dan tentu berdoa kepada Allah. Bu, kalau seandainya nih ya, saya mau tanya Bapak Ibu semua. Kalau saya Bu Guru mau ngerubah anaknya pintar, wajar nggak sih? Boleh kata di kolom chat.
Saya bu guru nih pengen mengubah murid saya pinter, hebat, hafal Quran. Wajar nggak sih? Wajar? Wajar? Orang tua pengen anaknya solihah, pintar, hebat, keren, ranking satu, wajar? Nah, ternyata ini nih jawabannya ini. Jawabannya adalah tidak, tidak wajar. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa merubah siapapun. Nabi Ibrahim tidak bisa merubah ayahnya untuk beriman. Ya. Kemudian Nabi Lut tidak bisa mengubah istrinya untuk beriman. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa merubah pamannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka hari ini tugas kita tuh berikhtiar, bukan mendikte hasil. Ya. Jadi ketika kita pengen segera berubah nih anak saya kok nggak berubah sih ya Allah. Padahal saya udah baik loh. Saya udah keren loh. Saya udah sholat di tepat waktu loh. Kenapa anak saya kayak gini? Ya, itu kita jadi kufur nikmat. Jadi yuk nikmati, syukuri ya Allah. Alhamdulillah anakku sehat. Alhamdulillah anakku punya mata. Alhamdulillah anakku bernapas dengan mudah. Alhamdulillah sekeluarga bisa kumpul bersama. Alhamdulillah bisa sarapan bareng. Alhamdulillah bisa ikut kajian MR Box. Syukurin Bu, ketika mau ngeluh, syukurin. Syukurin yang melekat Bu. Karena kita kadang lupa ya mensyukuri yang udah melekat dan sibuk melihat yang belum hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita gini, kita jadi kayaknya tuh jadi orang termalang nomor dua di dunia, bukan karena tinggal di kota Malang ya. Kok nomor dua dok? Iya, yang pertama udah ada HAM dan ATT ya. Jadi kalau mau ngeluh, yuk, yuk, yuk bersyukur ya. Insya Allah ini ada lagi. Hmm. Oh ya, Bu Dokter Vivi ini gimana saudara Putri minggat sudah 2 minggu dan di ABG 16 tahun takut berteman dengan teman yang tidak baik. Doa diterima ya, teman tetap ikhtiar ya, cari kita kerjasama dengan kantor polisi dan sebagainya. Ikhtiar langit dilakukan, ikhtiar bumi dilakukan, banyak bersedekah. Semoga dengan sedekah itu akan bisa memudahkan hajat untuk menemukan putranya. Semua dimudahkan ya. Ini kalau tidak sengaja berkata yang tidak positif banyak istighfar. Jadi satu perbuatan buruk itu harus diimbangi 3 perbuatan baik ya untuk menyetip, menghapus. Ya, semua dimudahkan. Ya. Jadi kalau kita sadar, aduh aku berbuat nggak baik nih, langsung diimbangi dengan minimal 3 sampai 5 perbuatan baik untuk menghapus itu ya. Oke. Baik begitu Ustaz Solican insya Allah ya. Oh kalau diminta dipinjam terus ini tadi bunat ya. Kita bilang tidak, maaf saya tidak meminjam lagi. Harus berani berkata tidak. Nah, itu juga kerja bawah sadar tuh. Kalau waktu kecil selalu bilang harus nurut, 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 nurut. Maka dalam hidup selamanya nggak berani bilang tidak. Maka sekarang mulai nih kita udah sadar nih saya mau membuat IP positif, saya akan berani bilang tidak untuk hal yang tidak baik ya. Ini Bu Yes. Puji, nanti kita akan jawab berikutnya ya. Ini Pak Ustadz Solican kalau udah rilis tapi kejadian muncul lagi. Dan nanti kayaknya saksikan lagi Zoom berikutnya ya. Ini karena nanti perlu nih kita Zoom. Yes, 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 Merilis yes. hal-hal yang janggut tadi. Iya, iya, yes, Begitu yes. Ustadz. Nggak cukup di Terus. satu waktu ya teman-teman semuanya ya. Ini masih banyak pertanyaan, namun ya sekali lagi nanti di sesi berikutnya ya Bu Dokter Vivi dan Pak Catul itu selalu hadir teman-teman setiap pekan, Masya Allah ya. Setiap di sebulan itu kan kita buat 3 kali periode ya, berarti setiap minimal 3 kali lah dalam sebulan dia, Masya Allah. Teman semuanya, Insya Allah semangat terus ya beramal dalam ilmu ya, ilmu itu diamalkan. Nah, belajar, lalu belajar, lalu amal. Dan amal itu terus menerus jadi habit gitu kan ya. Kalau jadi habit akhirnya jadilah hidupnya semakin mudah ya untuk semuanya, dan di antara itu semua dimulai darilah pikiran dan kata-kata yang positif. Dok, bila tidak sengaja berkata yang tidak positif, lalu ingat apa yang harus dilakukan ya. Yus istighfar wae lah ya. Istighfar. Istighfar benar. Istighfar. Terus langsung ganti dengan amal yang baik. Misalnya udah keceplosan nih, nggak baik, langsung ganti dengan amal yang baik. Misalnya dia tadinya nggak bagus omongnya, langsung ganti mendoakan orang lain, langsung ganti mungkin Kalau sholat tobat sedekah, ya Ustadz ya. Sholat tobat. tobat, Ya, berbuat prinsipnya nggak kebaikan ke baik, tetangga, langsung ke ganti orang dengan yang tua baik. gitu. Yes, gitu. Langsung ganti yang baik ya. Jangan dibiarkan aja. Akhirnya nanti numpuk perisainya, langsung dibuka gitu ya. Oke, ini sudah wajar, wajib, wajib, wajar, wajar, wajib, wajib. Oke, sudah itu semua ya. Baik, tentu saja terima kasih atas segala eh, waktu, kesempatan yang Bapak Ibu semua dedikasikan di Zoom ini, lalu para donatur yang senantiasa mensupport Emerbox ya. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Pak Ustadz khusus Bu Dr. Revi yang istiqomah juga setiap hari tertentu yang beliau mudah itu untuk hadir di
Zoom kita, Masya Allah ya. Sekali lagi Pak Catur juga, beliau tuh keren ya. Apakah sekali-kali berdua gitu ya? Muat nggak Zoomnya ya kalau berdua ya? Kayaknya udah penuh nih kalau berdua, nanti nggak muat kayaknya ya. Udah sama nih beliau nih ya, orang-orang pembesar semua nih, insya Allah ya. Dan tentunya bisa minta nomornya, oke boleh nanti saya bagi Bu Murkah ya. Di sini juga udah dikirim tadi kok ya. Maksudnya menghapus perbuatan yang tidak baiknya ya, tadi dengan perbuatan yang baik ya Bu Ella ya. Nah, sekali lagi menghapus perbuatan di hadis disebutkan kok. Kalau kita sudah melakukan perbuatan nggak baik, lalu tutup dengan perbuatan yang baik. Gitu ya. Perbuatan yang baik itu antaranya mudah banget itu dengan mendoakan orang lain. Tuh, perbuatan baik. Kedua, sedekah. Gitu ya. Ketiga, apa ya? Apa aja amal-amal baik. Segera meninggikan duri di jalan. Kok ada sampah di jalan dipinggirin, itu udah berbuat baik. Menjadi penghapus dosa kita. Oke tentunya itu ya untuk kajian kita pada kali ini. Bu Dokter udah ngeliat jam tuh kayaknya udah mau ke sekolah atau kemana nih. Oke baik tentunya kita serahkan ke Bu Dokter dari closing Bu Dokter. Sekali lagi perlu penutup yang kuat untuk kita semuanya agar semakin dahsyat. Silakan Bu Dokter. Semoga dimudahkan membentuk habit positif, dimulai dari hal yang sederhana, termonitoring, dan terevaluasi. Yuk semangat cetak habit positif dalam hidup kita, karena ibaratnya taman yang indah jika tidak ditanami dengan pohon atau bunga yang cantik, yang tumbuh adalah rumput ilalang. Semoga Yes. hidup kita dipenuhi dengan habit-habit yang positif. Terima kasih Amin. dari saya, terima kasih Ustaz Solicen. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya doa-doanya sekalian. Insya Allah ke menanam menanam kebaikan pasti tumbuh juga yang nggak baik. Tapi dominankan kebaikan itu ya. Seperti kita menanam padi pasti tumbuh rumput ya gitu. Nah, tapi kalau kita tanam rumput nggak tumbuh padi itu ya tentunya. Maka kalau kita berpikirnya positif terus, yang negatif memang muncul tapi akan tertimpa gitu ya. Tapi sebaliknya kalau kita negatif terus, yang positif nggak akan muncul, nggak akan tumbuh ya. Maka jagain energi positif ini semuanya ya. Baik, Bu sekalian, silakan. Wah, ada yang bersuara ya. Nggak apa ya. Kasih emoji love yang merah yang banyak nih ya, tentunya. Merahin layarnya. Ya, seperti layarnya Bu Dokter. Silakan ya. Oke, baik. Semuanya, terima kasih ya. Saya tadi, tadi biar nggak mantul Bu Mas Tuti ya. Oke, seperti janji saya tadi, ini saya info sekali lagi untuk video apa foto-foto ya, foto-foto di penyaluran Ember Box ya betul ya. Saya foto sekali lagi. Sebentar, di sini nih, di atas ini nih. Ada teman-teman ya. Saya izin nih. Nah, ini. Oke ya. Ini Sumsel, lalu ini nah teman-teman semuanya di Kota Malang. Nah, ini di Mataram. Lalu ini nih teman-teman di mana nih ya? Tadi kayaknya Bu Penny terus apa ini ya yang ngirim ya? Ini juga untuk penyaluran Ember Box kita ya. Lalu ini 25 box ya di PMB 005 nih insya Allah ya. Ini juga di donasi juga ya. Silakan teman-teman ini siapa berbagi ke sini. Lalu ini di Kota Malang lagi ya, 10 ember box sih ya, Masya Allah. Insya Allah berkah ya. Nah, silakan donasinya di sini misalnya ya. Nah, bagi tadi yang udah terlanjur ngomong mikir yang nggak bagus, sudah langsung infak aja deh, ganti infak ember box. Maka rekening ember box simpen ya. Kalau kita nggak bagus, aduh, langsung ganti sedekah 15.000. Sawalan nasihat. Ya, jadi dibayar tuh, dibayar ketidakbaikannya dibayar dengan infak 15.000 juga. Itu kan. Ya, baik. Atas nama Mbak Rezeki, atas nama Amar Peduli, atas nama Emerbox, atas nama para donatur dan semua pengamal rezeki kami sampaikan jazakumullah kasir. Selanjutnya Bapak sekalian tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya sama-sama saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih banyak Ustaz wabarakatuh. Solicen. Ya, Terima terima kasih. kasih ya. Terima kasih Ustaz Sukucin. Terima kasih dokter. Dokter Vicky. Terima Oke, kasih. selamat semuanya ya. Terima kasih dokter. Yes. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih.
Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud malam penuh keheningan. Ku titipkan cintaku, langitkan mimpi padamu yang maha membolak-balikan hati. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup penuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa Tanpa obat sana itu kita cuma dapat yang tinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya. Menuju rumahmu ya Allah. Oke, bismillah. terima kasih, Ustaz Syaricin. Terima Muhammad wa ala ali Muhammad. kasih. Semuanya ya, izin dan meeting for all untuk kita.